terjadi perkawinan antar tanaman itu sejak adanya bumi itu dilakukan oleh serangga. Jadi dia sudah lama sekali. Ini bumi karena sudah berapa kali bertumbuh, mencari, berdiri, dia sudah ada. Nah, kapan dia menjadi hama? Pada saat ada makanan sesuai dengan dia punya iklim, saat seperti itu. Jadi kalau kita mau berantas hama, kita cari saja, oh dia harus banyak makanannya. Bagaimana supaya tidak banyak makanannya? Jadi kalau makanannya serangga misalnya monokultur berarti satu jenis tuh ditanam satu hamparan, bahwa itu dimakan sama padi misalnya atau jagung. Saya punya jagung sini yang diserang oleh Sporophthora. Dia mau menanam, tapi petani kan tidak tahu ilmunya. Kalian ini sekarang pelajari ilmunya. Jadi misalnya tanam jagung 1 hektar, dia jagung semua, nanti satu hektar saya panen secara 100% ini misalnya. Sudah itu dia tanam sampai berapa hektar. Akhirnya kondisi tanaman bagus, makanan serangga banyak, akhirnya dia makan banyak. Dia menyerap karena pada saat dia makanannya tersedia itu dia punya perkembangan untuk turunannya juga menjadi bagus. Akhirnya dia makin berkembang. Saat makanan tersedia akhirnya habis tanaman orang terserang oleh Sporophthora. Tekniknya seperti apa? Nah, kalian pelajari. Ada beberapa teknik yang kalian bisa pelajari bagaimana supaya tidak terjadi hama. Karena supaya tidak monokultur, kita harus tanam polikultur tuh. Atau setelah dia panen, kita matikan dulu supaya ini serangga tidak bersambung dia punya siklus hidup. Makanya tanaman padi itu kalau tanam itu kan sudah indigenous knowledge namanya. Petani-petani kita sudah tahu sebenarnya dari nenek moyang. Kalau dia menanam dia harus gerakan dulu, dia potongkan dulu, lalu langsung tanam. Dia gerakan tanam dulu sama tanaman kacang atau jagung ya. Sudah itu kalau tanaman kacang kan bukan hamanya tidak sama dengan tanaman padi. Oleh karena itu diberakan dulu, diistirahatkan sebenarnya tanahnya. Sudah itu ditanam lagi kan 1 bulan. Kalau tanam kacang ya nggak lama, 1 bulan bisa itu bertanam. Kemarin pemerintah menteri menyarankan ke petani tanam terus menerus. Petani kan marah, petani sudah tahu. Itu teman-teman petani kita di Sopeng dan kita nggak ikuti Bu, karena ini kita harus swasembada, tapi suruh ditanam terus menerus. Nah dia sudah tahu, petani lebih pintar. Karena dia sudah ada perjalanan bahwa dia menanam terus. Ini serangga yang dari tanaman yang sudah dipanen itu masih ada ditanam lagi, ada lagi makanan yang sambung nyambung. Ya, nah ini kalau tanaman banyak makanannya berarti populasi. Apa itu populasi? Individu, populasi, kumpulan suatu individu yang satu kelompok yang kawin, saling kawin. Tinggi rendahnya populasi ditentukan oleh nama itu sendiri. Jadi ada faktor internalnya, faktor dalam, dan faktor luar. Fluktuasi populasi dari waktu ke waktu disebut namanya nanti kalau ada bulan ini, kalau kalian penelitian misalnya ya, coba lihat dinamika populasi tanam hama weri coklat pada tanam padi. Dinamika populasi artinya fluktuasi populasinya bulan ini. Oh kita akan Desember populasi di sana ini misalnya 5 ekor per tanaman, nanti bulan depan naik menjadi 10 ekor per tanaman misalnya seperti itu, naik lagi kemudiannya. Sehingga itu namanya dinamika populasi, perhitungan populasi dari waktu ke waktu. Kita mau lihat ini populasi yang itu tadi bilang ibu. Saya dapat dari teman-teman dari anak mahasiswa misalnya S2 tahun 80-an itu kita di tanaman padi kita diserang oleh weri coklat, itu bagian batang, kemudian itu serangannya sampai besar-besaran. Akhirnya pemerintah presiden mengajukan dimusnahkan 50 jenis pestisida karena menyebabkan resistensi dan diajukan beberapa jenis pestisida yang tidak menyebabkan resistensi. Kenapa tiba-tiba muncul 80 tahun yang lalu, tahun 80 sampai tahun sekarang berapa tahun itu? 40 kan ini? Saya kebetulan langsung koordinasi weri coklat. Kemudian penelitian pestisidanya, kenapa dia menjadi presiden dan presiden mengganti 50 jenis. Sekarang meledak di Bone, kemudian itu meledak menjadi apa yang dulu tidak menarik sekarang muncul kembali. Sekarang ini jadi tugasnya kalian semua
Karena kalian malah penyakit kok. Kita itu dokternya anak-anak. Jadi kalau ditanya kenapa ini buat sakit, kau harus tahu. Oh kalau gejala serangan ini, dia kena penyakit belas misalnya. Kalau ini kena tiba-tiba patah pada pagi, nggak digerek ini, karena digerek bagian dalam batangnya, ya jadi seperti itu. Kalian ke depannya seperti itu. Jadi kita dinamika populasi atau ini ya, tinggi rendahnya populasi itu ada nama itu sendiri. Ada faktor dalamnya, tapi ada faktor luar. Kemudian fluktuasi populasi itu dihitung dari waktu ke waktu. Bagaimana populasinya? Oh ini terus. Oh bagaimana populasinya kalau kita makan berapa? Oh dia naik turun. Berarti ada keseimbangan misalnya. Nah, kita lihat faktor yang mengaruhi kehidupan serangga. Kehidupan serangga itu faktor yang mengaruhi di dalamnya. Pertama itu kemampuannya berkembang biak. Kemampuan bertelur imago betina, kemudian kecepatan mempengaruhi kecepatan perkembangbiakan dan kemampuan berkembang biak. Jadi ini fekunitas adalah kemampuan meletakkan telur. Siklus hidup dan telur menetas sampai imago, meletakkan telur pertama itu mempengaruhi perkembangbiakan. Ada namanya seks rasio. Seks rasio apa sampai tahu seks rasio? Proporsi antara jantan dan betina, ya. Kemudian itu menyebabkan mempengaruhi bagaimana kemampuannya dia berkembang biak. Jadi ada sih kecepatan berkembang. Kemarin kita sudah lihat gambaran lagi, kalau suhu meningkat itu dia bisa lebih cepat dia berkembang biak. Jadi ada faktor itu faktor luar. Ini faktor internal sendiri dalam serangga. Nah kalau faktor luar yaitu faktor lingkungan tempat hidupnya. Satu, faktor abiotik yaitu suhu, kelembaban, cahaya, hujan dan angin. Jadi kalau kalian penelitian dengan apa biasa penelitian, di situ ada bawa books. Sekarang penelitian enak nih, kita pakai drone toh untuk melihat bagaimana kita membuka lokasi penelitian kita misalnya sekarang. Kemudian setelah itu dilihat bagaimana kalau banyak awannya berarti pencahayaannya lebih sedikit dibanding yang tidak ada kemudian ini faktor fisik, suhu kelembaban cahaya, faktor biotiknya tadi kompetitornya ya saingannya mungkin ada serangga lain yang makan tanaman itu dan dia bersaing dan ada musuh alami. Kemudian ini faktor makanannya. Jadi kalau yang faktor internalnya apa saya tanya? Kemampuannya dia meletakkan telur dan memberikan semua populasinya. Nah ini faktor lingkungan sering menjadi pembatas peningkatan populasi, maka disebut sebagai hambatan lingkungan. Pertama, serangga itu termasuk disebut juga serangga hewan yang bereaksi atau poikilothermal. Ya. Jadi suhu badan serangga itu dia ikuti suhu lingkungannya. Kalau kita kan tidak tuh suhu badan tidak 6 derajat. Kalau pergi ke daerah dingin yang 20 derajat ya tetap saja kita 36. Kalau ini dia mengikuti suhu lingkungan di mana dia berada. Kisaran suhu untuk kehidupan serangga itu yang bisa ditoleransi 15 sampai 45 derajat Celcius. Bagaimana kalau dia suhu dingin? Contohnya ini minus macam itu ya. Dia toleransi suhunya dia 15 sampai 30. Dia begitu. Suhu optimalnya dia tahu perkembangannya 24 derajat. Serangga dapat dibedakan, nah ini ya, perhatikan. Serangga itu dapat dibedakan di 5 daerah zona. Zona minimum dan zona maksimum. Jadi biasa kadang-kadang daerah suhu maksimum yaitu daerah suhu di mana serangga tidak lagi mampu bertahan hidup. Supaya memudahkan kalian menyerap ya. Suhu minimum berapa?
ini contohnya ya, contoh ini suhu 15,43. Tapi kalau kita lihat kisaran suhu di serangga ada di 15 sampai 45. Ada yang mampu bertahan sampai 20 derajat. Nah, bagaimana ini kita melihat? Jadi daerah suhu maksimum yaitu daerah suhu di mana serangga tidak lagi dapat bertahan atau menyekat diri akibatnya serangga bisa mati. Kalau lebih dari 45, kalau ini masih di sini masih 45. Kalau sudah sini lebih dari 45 mati. Ya, kita lihat kalau dia mampu bertahan di daerah misalnya 40 mampu bertahan, ada disebut dengan daerah suhu tinggi. Jadi kalau suhu tinggi namanya inaktif atau prosestivasi, yaitu daerah suhu di mana serangga masih bertahan tapi tidak lagi aktif. Jadi serangga itu dia bisa tidak bergerak tinggal sampai berapa bulan, kemudian nanti suhunya cocok baru dia mulai bergerak. Jadi namanya inaktif. Jadi dia makanya dia mampu bertahan lama di muka bumi karena dia bisa mengikuti badannya. Misalnya di sini zona ini 5 zona ya. Inaktif, zona estimasi. Ini serangga masih hidup, tetapi dia tidak aktif. Dia tidak aktif, tidak bergerak, dan tidak mati. Karena fisiologis organ-organ di dalam tubuhnya itu masih bekerja. Kalau kita seperti kita tinggal di daerah misalnya 45 derajat, tidak bikin apa-apa, tidak minum, tidak makan, dia tidak apa-apa ini. Dia tidak aktif. Tapi dia mampu bertahan hidup. Disebut estivasi atau diaposis. Ya, biasa disebut dengan, kalau saya ditanya apa itu diaposis, berarti serangga yang tidak aktif pada suhu tinggi, ya, suhu maksimum mendekati maksimum gasus, namanya diaposis. Kalau kalian bisa baca buku bahasa Inggris, kalau kalian bisa, serangga itu paling enak kalau lihat nonton filmnya, buka itu tuh estimasi atau diaposis. Yang berarti dia tidur atau istirahat. Ini suhunya berkisar 38 derajat sampai 45. Jika suhu turun sampai titik tertentu, misalnya dia kan itu 45 derajat, misalnya pada saat 45 derajat ini 38 derajat. Jika dia suhu turun pada suhu tertentu, maka dia nanti akan lakukan jadi aktif. Jika suhu menurun sampai titik tertentu, maka serangga itu akan aktif kembali dan selanjutnya hidup lagi secara normal. Ini dia bisa makanya seperti bisa yang darah itu tuh memang bertahan tidak sebenarnya dia tidak mati, dia tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa, memang dia masih hidup. Nah, ini yang suhu optimal. Ya, jadi daerah suhu optimum objektif yaitu daerah yang suhu di mana serangga hidup secara normal, jadi dia di sini. Optimum berarti di sini paling optimum dia hidup. Di
kemudian mampir ini ya. Di sini sekarang ini semua aktivitas berjalan normal di sini, berlangsung optimum. Kemudian ada lagi daerah rendah zona inaktif di sini. Jadi pada daerah-daerah yang berapa musim itu tuh, atau disebut desa hibernasi ya. Berkisarnya ini tergantung pada serangkanya. Ini kalau kita lihat, bisa dipahami nih, saya dipahami. Jadi kalau ini suhu maksimal di sana, ini suhu jadi ini daerah suhu rendah yang aktif, yaitu masih aktif bertahan sampai yang daerah yang panas ya. Tapi kalau dia di suhu dingin, biasa daerah 4 musim. Kenapa itu daerah 4 musim? Kan dia hadapi musim apa? Semi, musim gugur, musim salju, musim es ya. Itu pada saat musim es itu kan dia kehidupan membatu semua kan. Kalau di daerah 4 musim itu musim gugur dulu baru dia turun salju baru membatu. Jadi es jalan untuk jadi es. Tidak ada kehidupan sangat tidak hidup di situ, daerah tiba-tiba ada kuku. Tapi begitu masuk musim semi, mulai ada matahari, mulai ada itu baru cair esnya kan. Gak lama kemudian itu mulai terbang kukunya semua. Dari mana dia semua itu? Selama 3 bulan tidak ada, nah ya. Jadi karena dia ada di fase ini bernasi. Kalau dia sudah lewat dari 14 derajat itu sama di sana ya. Jadi bisa seragam bisa mati. Kalau kurang dari bisa dimengerti? Bisa. Coba sampai ke menjelaskan. Indah. Di belakang bisa. Jadi kamu bisa jelaskan. Jadi jelaskan selalu tadi itu bahwa zona kehidupan serangga itu ada 5 zona. Ini untuk menguatkan saja, kalian mengingat karena kehidupan kita sendiri. Ada 5 zona tuh. 1 zona maksimal, zona minimal, kemudian non aktif dan optimum. Sampai bisa jelaskan? Coba kita lihat. Di sebesar suara jawaban kita ini ibu saling bukan kita untuk saling mengingat ya. Silakan. Ya. Jadi bagian di mana itu yang pertama itu ada suhu maksimum di mana serangga ini bisa mati karena suhunya berkisar lebih dari 45 derajat Celcius. Kemudian masuk ke zona suhu tinggi, di mana serangga memasuki fase diapause, yaitu fase di mana serangga tidak lagi aktif atau bergerak, tetapi kemudian tetap hidup. Suhunya itu berkisar 38 derajat sampai 40 derajat Celcius. Kemudian ada suhu optimal di mana serangga ini dapat beraktivitas secara normal. Kisaran suhunya itu 26 sampai 33 derajat Celcius. Kemudian
suhu serangga di belakang karena suhu rendah ya, misalkan pelatihan pada serangga ya. Jadi ini maksimal itu di mana dalam serangga? masa ini penting kita pelajari karena ini hubungannya langsung dengan kehidupan serangga ya. Harus kalian tahu semua nih. Bukan serangga. Nanti kita bisa lihat kalau pelajari serangga, setiap serangga itu beda dia punya suhu. Kenapa ada serangga yang misalnya ada di daerah Malino, tidak ada di sini misalnya ya? Karena dia memang suka udara suhu yang rendah dibanding suhu yang panas. Tapi ada juga seperti itu nyamuk kan serangga tuh, dia tuh mulai aktif kalau mulai ada turun hujan, ada air, begitu itu suhu-suhu lembab dia suka. Oke, jadi harus dipahami ini ya, oh ya. Jadi ini suhu maksimal. Pokoknya kamu bikin saja dalam otaknya kalian, ya. Berikan gambaran ada 5 tahapan. Mulai suhu di sini maksimal. Kita mulai maksimal tadi saya menjelaskan ya. Maksimum, kemudian suhu inaktif maksimum, suhu tinggi tapi tidak aktif, itu akan disebut dengan diapause. Kemudian nanti dengan suhu yang kisaran suhunya seperti ini. Kemudian suhu optimum. Suhu optimum berapa? 26 itulah di situ suhu optimum berarti di mana semua perkembangan itu optimal, bisa punya anak banyak, bisa makan, bisa bergerak. Kemudian masuk lagi suhu minimum. Suhu rendah atau indah. Soal minimum itu mulai suhu Oke, jadi di suhu itu sama ya, dia disebut dengan hibernasi. Dia tidak bergerak tapi hidup. Masih hidup. Itu Tuhan sudah kasih proses siklusnya seperti itu serangga karena fungsinya sangat banyak sebenarnya untuk kehidupan. Jadi ingat ya, populasi kalau kita ingat serangga kadang-kadang itu hama. Padahal dia hanya 3% dari semua jenis serangga yang ada di kampung, 3% saja jadi hama. Yang lainnya semua menguntungkan bagi kita. Tidak bisa kita makan kalau tidak ada serangga, tidak ada sekali kawin, ya. Kemudian madu dari serangga. Kemudian yang menghancurkan semua benda mati, ada hewan mati, tanaman yang mati, itu semua dihancurkan. Jadi ada kan serangga yang hidup pada tanaman-tanaman yang tidak laku itu seperti layak juga seperti itu, menghancurkan. Oke ya, harus asal sentil deh. Oke. Ini adik suhu minimal sehingga mati keringnya itu bisa sampai suhu 4 derajat Celcius. Ya. Serangga yang memiliki kisaran suhu luas disebut serangga yang memiliki kisaran suhu luas digolongkan serangga eurothermal dan kisaran suhu sempit disebut xenothermal. Biasa itu maksudnya suhu yang serangga yang luas itu kisarannya lebih tinggi. Ada juga yang dia hanya bisa hidup pada kisaran yang minim disebut xenothermal. Jadi yang mati kedinginan itu sampai 4 derajat Celcius, bisa sampai kalau sudah terlalu dingin ya. Kita coba lihat ini, masih ada berapa lama waktunya? Jadi, oke, kita boleh ganggu itu lagi supaya tidak capek. Siapa namamu nak? Ya? Bisa. Oke, nah pengaruh suhu dalam kehidupan serangga. Kita ulang lagi. Perkembangan dan pertumbuhan serangga pada suhu optimum kecepatan proses metabolisme serangga berbanding lurus dengan kenaikan suhu lingkungan. Jadi dia bilang itu proses metabolisme serangga berbanding dengan kenaikan suhu. Semakin, nah apabila suhu naik maka proses metabolisme tambah cepat. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkembangan serangga akan pendek. Yang minggu lalu itu kita lihat kenapa pada suhu tinggi ini populasi bisa cepat sekali bertambah, beranak cepat karena dia berbanding lurus dengan proses makin tinggi suhu lingkungannya. Dia itu kan namanya serangga darahnya berdarah dingin artinya poikilothermal, artinya suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan. Kalau di luar dingin dia juga dingin.
di luar panas juga panas. Tapi ada kemampuan gitu dari serangga itu sendiri masing-masing berbeda. Ada odol tertentu mampu yang lebih tinggi, ada yang mampu di tempat yang lebih panas. Nah jadi kalau suhu sekarang ini suhu maksimal sekarang makin panas nih, panas sekali kok. Untuk kita ruangan AC dingin. Kalau di luar ini biasa orang sudah pasang AC juga masih panas. Untuk ini kampus, ya pohonnya, ya. Jadi pohon itu kan pohon mengapaskan apa? Oksigen. Jadi oksigen segala yang kita dapat ini sama. Angkatannya ibu dulu waktu mahasiswa tahun 83 saya masuk. Itu masih UNAS baru pindah di sini. Kami dulu dari UNAS yang depannya Pasar Teru itu kampus UNAS pertama dulu, sampai jalan semua sampai ke belakang. Itu pindah ke sini tahun 82, kemudian saya 84 terus pindah sini. 85 baru mulai di sini. Saya sudah mulai penelitian, sudah ada kemudian. Tapi kampusnya dulu kita bagus sekali. Kuliahnya Anggun. Jangan anggap sekarang bagus. Tapi dulu tugasnya kuliahnya Anggun. baru Dan sampingnya Pasar Terong Kandayan. Kandayan namanya. Di Kandayan. Iya. Kandayan. Iya, Kandiasa. Sudah bilang sama. Kali ini bilang Daya. Sekarang ekskul lah. Ya kan aku tahu karena aku bilang Kandayan. Udah. Saya kan kesemuan pada oksigen pakai di muka bumi. Mereka suka. Itu kita berbuat sedekah. Nah itu ya, jadi semakin tinggi suhu semakin cepat dia berkembang biak. Kemudian ada aktivitas perpindahan atau migrasi dan perkembangan serangga ini. Apabila suhu turun atau naik dari suhu optimum, maka aktivitas perpindahan dan perkembangan serangga itu menjadi berkurang. Tapi ada juga yang pada saat suhunya di sini terlalu dingin, dia pindah ke suhu yang lebih panas. Di sini dia bilang kalau terlalu panas, kalau suhu meningkat bisa berkurang perkembangan perpindahan. Kemudian makanan, apabila suhu naik atau turun dari suhu optimum, maka akan berpengaruh terhadap pengambilan makanan dari serangga. Kan optimum itu berarti lebih bagus, no? Jadi kalau dia maksudnya kalau dia naik dari suhu optimum berarti bisa mengganggu pengambilan makanan. Perkembangbiakan serangga, turunnya untuk perkembangbiakan serangga, turunnya suhu akan mempengaruhi jumlah telur yang diterapkan. Ya, kemudian belum pas selesai iya. Perkembangbiakan. Ini kalau kita lihat dari suhu ada kelembaban udara. Serangga itu butuh air untuk kehidupannya dan mengkonsumsi air dari lingkungan, dan sebaliknya juga secara kontinu melepas air dari tubuh. Serangga itu seperti punya tameng kepala di badannya tuh. Sudah praktikum semua entomologi? Sudah tahu apa bagian dari lapisan kutikula? Tidak. Lapisan Apa itu lapisan kutikula? Tidak aku tahu saya lapisan kutikula. Itu yang membungkus. Kutikula yang membungkus. Lupa ini serangga. Exoskeleton. Dia ambil mungkin tidak tahu dia akan mata. Itu pertahanan melindungi tubuh. Exoskeleton. Tapi di integumen serangga itu, itu dia kalau kita lihat dia punya lapisan, itu terkuburan catat indah. Itu dia berlapis kemudian lapisan boxnya itu ada beberapa, sehingga tidak bisa itu air keluar masuk. Kayak kulitnya kita tuh, kalau kering kita terjadi penguapan tuh kulitnya kita. Kalau serangga tidak. Dan dia sangat terjaga, dia punya penguapan. Coba kita lihat dari apanya, dari alat pernapasannya. Pada saat dia bernafas, apa namanya itu alat pernapasan yang buka tutup di anunya? Spirakel, toh? Oh iya. Begitu dia mau menarik ini,
Pendengar Itu baru dia terbuka. itu aku bilang timpan. Melepaskan, menarik dan melepaskan. Sudah itu dia tertutup. Jadi sangat terjaga dia punya kehilangan air dan Bikin manusia sangat spesial. Nah, bagaimana caranya serangga memperoleh air? Melalui makanan, merupakan yang lazim karena setiap makanan mengandung air dan Namanya Doki. serangga yang memakan makanan yang basah atau banyak mengandung air maka kadar air tubuhnya juga tinggi. Contohnya apa serangga yang banyak kadar air tubuhnya? Apa? Yang sering kau lihat makan-makan Contoh makanan mengandung apa bedanya belalang sama kumbang? beda beda bentuk tubuhnya, satu lebar. Jadi kalau dia makan banyak berair juga tubuhnya juga itu mengandung banyak air. Belalang tuh Beda di bentuk sayapnya. Tapi kalau sama gudang misalnya, yang di gudang sering itu karena dia akan Kita pilih makanan yang tidak banyak mengandung air. Di gudang kurang juga kurang air. merah. Wih, muka merah. Ya ini serangga langsung mengisap air. Ada beberapa jenis serangga dilengkapi dan alat mengisap air yang khusus. Contoh serangga tanah dapat mengisap air melalui kulit Di badannya. atas air mengambang. Jadi itu serangga tanah. Serangga itu bukan dari kalau kita kan mulutnya kita mengisap. Kalau serangga dia tempelkan saja badannya di sini dia bisa mengisap itu air. Jadi melalui kulit badannya dengan cara menempelkan pada dinding tanah. Gimana cara mengisap? Jadi ada yang mengisap air pakai kalau serangga apa? Bagaimana alat mulutnya serangga? Apa saja? Menusuk bisa menggigit dan meraut bisa Laut, menghisap menjilat jilat, menghisap mengisap. menjilat Pokoknya kalau anak sama penyakit harus tahu. begini dah. Jadi apabila melalui kulit luar dia bisa uap air. Apabila uap air telah mencapai keadaan jenuh sehingga tubuh serangga dapat mengisap langsung dari udara, contoh serangga di padang pasir dan serangga tanah. Ini dia langsung dari badannya bisa mengisap air. Untung dah dalam hati Bisa juga melalui proses oksidasi sedimen. Jadi sedimennya ya, kulit luarnya yang terkandung dalam bahan panas. Contoh rayap. Ini rayap menyerap kembali air yang ada dalam fesisnya. Di dalam kotorannya itu sebelum dibuang dan menggunakan kembali air tabur tersebut. Karena saking dia efisiensinya menggunakan air itu, jadi betul yang dikeluarkan itu kering. Ya, kalau seperti rayap itu dia menyerap kembali air yang ada dalam fesis. Bagaimana dia kehilangan air? Jadi prosesnya itu penguapan melalui kulit luar dan lubang pernapasan dan mulai melalui pelepasan. Ini kalau proses pergantian itu. Ini kelembaban udara atau biasa kalau kelembaban udara disebut apa? RH. Ya, biasanya penelitian itu yang dicatat itu suhu dan kelembaban. Suhu itu adalah derajat panas ya di lokasi kita penelitian. Kalau kelembaban adalah RH, banyaknya titik air di dalam satu tempat tersebut. Atau biasa disebut RH. Jadi perkembangan kelembaban mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan serangga. Dia optimum pada 80 sampai 90 derajat. Kemudian mempengaruhi perkembangbiakan dan aktivitas serangga. Apa tadi ketiga? Enggak aku catat Ini sih. cahaya. Makanya aku bilang catat. Lihat di kusuk lihat kira kayak Kalau cahaya ini hampir sama dari kayak ini aktivitas serangga dan serangga. Nah ini kalau cahaya serangga itu ada aktifnya pagi, ada aktifnya malam. Hebat jadi bagaimana tidak ciptaan dia jenisnya. kalau malam ini Tuhan tidak ciptakan. Yang satu tidur, yang lain naik lagi. kau Jadi, itu kalau orang yang mau betul terus naik kumpang serangga biar kalau sudah dia terus baru aktif. udah itu sudah Baru aktif. Jadi
Kalau diurnal berarti mataku aktif pagi hari. Jangan melihat musim Kalau lihat nocturnal aktif malam hari. Crepuscular ini aktif di antaranya. Antara maghrib menjelang seperti sore menjelang tadi ikut ya. yang ini guna mata guna itu apa tadi? Bisa kamu catat tuh suruh melihat. Ini yang tadi deh. Nggak aku baca. Ya. Kalau Perilaku serangga yang tertarik pada gelombang cahaya tertentu, ini serangga menghindari cahaya itu contoh lipas di sini contohnya. Apa itu lipas? Coba dia. limpah. Coba. Coba itu tidak jalan-jalan di terang-terang, dia suka sembunyi di belakang lemari tuh. Pendengaranku limpah. Suka cahaya, menghindari cahaya. Oh lipas. Oh lipas. Oh iya Nah ini curah hujan. lipas. Lipas itu indah. Kata pasti. Kalau kau ambil mata kuliah lain itu di situ kayaknya ini terpaksa sedikit kalian tidak apa-apa. Dari ilmu sih kalau kalian mau belajar ya. Di situ ada mata kuliah IHT, ada mata kuliah ya. Saya belajar itu. Apa Nabila itu? Tidak perlu Mengajar belajar apa? semuanya. Kalian bikinkan Ada mata kuliah supaya tak pusing. Tidak. Nanti tidak Mata tahu itu belajar. mengajar apa lagi? Bisa tuh di foto-foto bagian-bagian yang di bukunya baru kalian bisa ya. Nah ini curah hujan. Bagaimana curah hujan mempengaruhi? Kan kita belajar iklim itu ada suhu, kelembaban, dan curah hujan. Perilaku serangga itu ada serangga yang berdiaposa pada musim Ada kering. serangga yang berdiaposa pada musim Seperti anu kering. ya, ini Contohnya indah. yang telurnya, itu kan seranganya yang berdiaposa telurnya si belalang. Mekanisme Dia tidak curah bisa aktif diam hujan. saja berapa 3 bulan itu dia bangun kemudian Efeknya mekanisme curah hujan. Yang ketiga, curah hujan menyebabkan Nah ini kalau curah hujan ada yang menyebabkan curah hujan rendah dan tinggi. Kalau mekanisme curah hujan rendah, keempat, hujan kalau curah lebat hujan tinggi itu kan menyebabkan banyak tanah serangga di atas terendam. daun toh. Kalau curah hujan tinggi dia mampu dia bisa mengusir Tanahnya itu, terendam. serangga-serangga dicuci. Tapi Tanah. kalau ini ya curah hujan mekanisme Yang keempat, lagi. curah hujan dapat menghanyutkan serangga kecil seperti burung atau tungau. Kemudian curah hujan itu menyebabkan RH. RH itu kelembabannya tadi. Optimumnya kelembaban itu berapa RH? 80 sampai 90%. Berarti itu jumlah titik air di dalam ruangan. Kalau RH-nya meningkat, kelembaban tinggi, penyakit lagi yang datang. Live kuliah. Kenapa Live itu ku baca. cegawat? Ini susah kalau dia Makanya lupa. aku suruh makanya lihat. Marahnya. Kalau hujan lebat, kita terus ada terendam tanah, itu berarti kan banyak serangga yang hidup di tanah, itu akan mati. Nah kalau angin mempengaruhi pemencaran serangga seperti kutu, tanaman dan merah. Jadi serangga itu terbawa oleh angin juga. Kalau dia terbang, kemudian ada angin dia terbawa. Angin mempengaruhi apa tadi? Oke ya, tadi itu Membawa abiotik. serangga. Abiotik. Apa tadi itu? Tidak aku baca tapi ku Kalau dengar. abiotik tadi apa saja? Angin mempengaruhi membawa serangga berpindah. Kemudian apa lagi? Kompetitor. Kompetitor. Oh bukan, kompetitor itu suhu faktor lingkungan. Kompetitor itu kan makhluk hidup karena dia punya Tulis ya, cukup saingnya. Karena sama-sama. Kompetitor itu kita punya kompetitor itu serangga juga. Karena yang makan kita punya yang sudah makan, tapi dia juga tahu kita kompetitor. Karena kita bisa musnahkan dia, karena kita mau ambil makanan. Oke, jam berapa sekarang? Jam berapa? Dan kalau faktor biotik tuh banyak lagi. Pastinya atau sekarang. Jangan minggu depan ibu. Ada yang mau tanya? Saya juga hari ini mengetahui. Iya. Salam. Itu berhenti di situ. Kalau misal serangga yang belum dewasa itu apakah sama di
biasanya biar anakannya itu biar masuk di fase apa aktif atau dia paus tidak mati dia itu. Ini enggak semua dia enggak langsung masuk, dia enggak mati langsung dia tidak aktif. Jadi kayak dia masuk fase itu dia masuk fase sini langsung dia nonaktif seperti apa? Begitu ada serangga begitu suhu cocok dia langsung aktif. Ini kan prosesnya COVID ini pelan-pelan masuk, ya makanya ada musim semi, mulai dikurangi produksinya, mulai berkurang dia punya produksi. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada. Baca-baca tugas anunya, minggu depan kita bisa lagi nah? Astagfirullah.